Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan atau rancangan usaha yang dosen kami berikan. Kami dari kelompok 11, perkenalkan nama saya Dani Hamdani Mukhtar dengan NPM 0218101210. Ada teman saya Muhammad Rahman dengan NPM 0218101435. Dan ada teman saya Aracis Bentan Pitaloka dengan NPM 0218101036. Rancangan usaha yang kami buat yaitu bisnis kopi shop. Kopi shop ini kita beri nama Mon Kopi. Alasan memilih bisnis kopi shop karena bidang usaha kopi shop adalah selain banyak diminati oleh masyarakat berbagai kalangan, tren kopi shop sendiri sedang naik daun. Kopi shop menjadi tempat yang sering disinggahi untuk dijadikan tempat berkumpul, tempat mengerjakan tugas, tempat sharing, tempat meeting, dan lain-lain. Dan juga membantu untuk menyediakan tempat yang mendukung untuk meningkatkan kreativitas berpikir setiap kalangan. Tempat coffee shop ini di Indonesia pada zaman sekarang lagi happening sekali. Banyak di mana-mana sekarang anak-anak milenial membuka coffee shop. Mungkin karena bisnis coffee shop ini sangat menjanjikan. Karena kopi shop ini bukan tidak hanya menjual minuman kopi saja, tapi bisa menjual makanan, cemilan, cake, dan yang lain-lain. Selanjutnya, visi dan misi Mon Coffee Shop. Visinya to be a comfortable coffee of choice to enjoy time. Misinya, 1. Memberikan suasana tempat yang santai, yang nyaman, dan menyenangkan. Kedua, meningkatkan kreativitas untuk menciptakan menu-menu baru yang lebih berkreatif untuk ditawarkan atau dinikmati oleh pengguna. Yang ketiga, menjalin hubungan baik pada para pelayan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Sehingga komunikasi yang terjalin nantinya akan mendapatkan feedback yang baik dari para konsumen. Selanjutnya, ada tujuan Mon Coffee Shop. Memiliki tujuan pendirian bila ditinjau dari waktu pencapaian dibedakan menjadi 2, yaitu 1 jangka pendek dan 2 jangka panjang. Yang pertama ada jangka pendek, yaitu tujuannya yang akan dicapai perusahaan dalam waktu maksimal 1 tahun, yang meliputi meningkatkan pendapatan, laba atau usaha melalui peningkatan penjualan. Yang kedua, meningkatkan pemenuhan kebutuhan kopi yang berkualitas untuk masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan dan mampu bersaing dalam harga. Yang keempat, meningkatkan situasi agar pelanggan dapat menikmati waktu bersantai dengan nyaman. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan agar menjadi pelanggan yang royal kepada kafe kopi ini. Dan selanjutnya ada tujuan jangka panjang, yaitu tujuan yang dicapai perusahaan dalam waktu 5 tahun yang meliputi mengadakan peluang usaha, membuka cabang-cabang baru di setiap daerah atau di dalam kota maupun luar kota, meningkatkan jumlah pelanggan, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kemakmuran pemilik usaha karyawan melalui perolehan laba yang optimal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aracis. Baik, ini adalah logo dari Mon Coffee Shop. Mon diambil dari kata bulan, dan bulan sendiri lahir memiliki warna dan makna yang berbeda. Yang kami rangkum yaitu berikan logis, mengembirakan, empati, stabil, dan percaya diri. Kemudian, Mon Coffee Shop sendiri menggunakan analisis SWOT yang berguna dalam perencanaan strategis pemasaran. Berikut 4 analisis strategi Mon Coffee Shop. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Mon Coffee Shop sendiri memiliki 5 kekuatan, yaitu yang pertama, kedai kopi dengan menu dan harga sesuai dengan semua kalangan. Kedua, menyediakan fasilitas Wi-Fi. Yang tiga, lokasi yang sangat strategis karena berada di pusat kota. Keempat, memberikan promo diskon di hari-hari tertentu. Kelima, tempat yang cozy dan atmosfer yang sangat hangat. Berikut ada weakness, yaitu kelemahan dibagi menjadi 2. Yang pertama, dana yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana sangatlah besar. Kedua, membutuhkan promosi ekstra pada awal pembukaan supaya lebih banyak orang yang tahu. Kemudian ada opportunity, yaitu peluang.
yaitu meliputi yang pertama ada berada di lokasi yang sangat strategis dan ramai, dua banyaknya orang yang suka meminum kopi, tiga banyaknya orang yang membutuhkan tempat nyaman untuk nongkrong dan atau hanya sekedar melepas lelah siap beraktivitas. Kemudian akan dijelaskan oleh Kang Rahman. Berikutnya dari analisis SWOT, selanjutnya itu threats atau ancaman. Yang pertama itu adanya banyaknya kedai kopi atau coffee shop yang sudah ada, karena di sekarang ini sangat zaman sekali populer dengan coffee shop yang ada, sehingga kompetitor yang sudah memiliki nama brand besar merupakan ancaman yang sangat penting sebagai saingan dari Moon Coffee ini. Berikutnya ada harga bahan pokok dan alat untuk pembuat kopi yang sangat mahal. Hal ini terjadi karena permintaan yang sangat tinggi dari setiap konsumen dan coffee shop tersendiri yang sudah menjamur di mana-mana, sehingga harga bahan pokok biji kopi ataupun mesin kopi sangat mahal. Berikutnya ada strategi usaha, yaitu promosi melalui sosial media, baik maupun Instagram ataupun promosi melalui offline, ya, seperti banner ataupun brosur. Berikutnya ada memberikan promo diskon di awal pembukaan atau launching produk, lalu ada diskon hari ulang tahun dan aktif berinteraksi sosial media. Hal ini dilakukan agar Moon Cafe ini mendapatkan awareness dari setiap konsumen target yang dituju. Berikutnya ada bisnis model canvas, yaitu key partners, yaitu supplier biji, supplier bubuk minuman, supplier bahan makanan, supplier kemasan atau packaging, GoFood atau GrabFood. Dari semua key partners ini merupakan salah satu kunci dari produk yang akan dijual pada konsumen. Berikutnya ada kunci aktivitas dari Moon Cafe ini, yaitu tentunya menjual kopi dan minuman aneka rasa dan menjual makanan ringan. Untuk minuman kopi ini seperti espresso, americano, maupun es teh manis dan sebagainya. Untuk makanan ringannya seperti kentang goreng, roti bakar, gorengan dan yang lainnya. Untuk key resources yaitu barista, waiters, tukang masak atau chef atau mesin kopi, dan kios offline. Nah, dari semua elemen key resources ini menurut saya sangat penting, karena ketika produk yang key partners ini memiliki produk dan bahan baku yang berkualitas namun tidak dibarengi dengan sumber daya yang maksimal dan berkompeten akan sangat gambling ketika memulai usaha bisnis coffee shop. Berikutnya ada value proposition, yaitu cita rasa yang nikmat diolah dari bahan pilihan yang berkualitas, tentunya dari biji kopi petani langsung yang didapat dari supplier yang berkualitas, namun harganya dapat terjangkau. Berikutnya terdapat ruang indoor atau outdoor. Ruang indoor ini dikhususkan untuk bagi konsumen yang tidak merokok, dan untuk outdoor ini tempat area smoking. Tentunya ada tempat toilet dan tempat parkir. Dari semua tempat ini bisa dikategorikan bahwa sebagai layanan tambahan untuk konsumen. Berikutnya ada customer relationship, yaitu diskon di hari ulang tahun Cafe Moon Coffee Shop, promo hari tertentu seperti hari-hari raya seperti hari kemerdekaan, hari Mother's Day dan sebagainya. Itu aktif di sosial media. Berikutnya ada channel kita akan tersebar di berbagai platform sosial media seperti Instagram, Telegram, TikTok dan yang lainnya, ataupun YouTube. Berikutnya ada banner atau brosur yang bisa kita akan sebar di berbagai segmen-segmen target, di mana tempat berkumpul seperti tempat-tempat sekolah ataupun tempat tongkrongan, fasilitas umum. Berikutnya ada customer segment. Customer segment kita yang tujuh itu market segmentasi,
market segmentation yang sangat sensitif terkait harga, seperti anak muda, mahasiswa, pelajar, pekerja, ataupun masyarakat umum yang sangat sensitif sekali tapi memiliki habit untuk selalu mengunjungi coffee shop. Berikutnya ada cost structure, yaitu biaya bahan baku, biaya sewa bangunan, gaji pegawai, biaya operasional. Dari kesemua biaya ini, menurut saya yang paling penting itu semua biaya sangat penting. Namun apabila sangat penting ketika bisnis plan ini berjalan dengan baik, dimulai dari biaya bahan baku. Karena ketika coffee shop ini sudah berjalan, banyak sekali tempat usaha yang tidak memanage keuangannya dengan baik, karena dimulai dari bahan baku yang tidak terstruktur dari segi permodalannya. Berikutnya ada revenue stream. Terdapat 2 revenue stream, yaitu penjualan kopi dan minuman aneka rasa, penjualan makanan ringan atau camilan. Berikutnya ada detail packaging dan desain bangunan. Untuk packaging tersendiri yang kita buat adalah yaitu minuman yang berkemasan ramah lingkungan, dibuat dari kardus, serat-serat kardus yang mudah terurai daripada plastik yang beratus-ratus tahun, bahkan sampai 200 tahun lebih. Berikutnya yaitu desain bangunan. Desain bangunan yang kita pilih yaitu desain minimalis, modern, dan nyaman, sehingga konsumen yang dituju itu dapat merasakan layanan yang maksimal dari Moon Coffee Shop ini, sehingga dapat repeat order dan kembali datang kepada Moon Coffee Shop ini sebagai awareness yang terbaik di benaknya. Sekian dari saya dan kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.